Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung Kamis siang menangkap 2 wanita yang terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang. Satu tersangka berinisial SPA, berusia 48 tahun merupakan seorang PNS di Pemkab Lampung Tengah. Dan seorang lagi berinisial LW, berusia 31 tahun, warga Ponorogo, Jawa Timur. Keduanya merekrut tenaga kerja wanita tujuan Singapura melalui jalur ilegal. Mereka mengiming-imingi gaji besar kepada calon korbannya. Korban dimintai uang pendaftaran 15-20 juta rupiah per orang. Korban kemudian dibawa ke penampungan di Jawa Timur sebelum dilatih sebagai asisten rumah tangga dan diberangkatkan ke luar negeri. Korban juga nantinya diwajibkan menyetorkan sebagian uang gajinya kepada tersangka. Cara dan tujuan tentunya mempekerjakan seseorang atau orang yang calon PMI ini secara ilegal atau non prosedural yang dapat dikatakan eksploitasi. 2 tersangka atas nama SPA, khususnya dalam kasus ini Kantor Imigrasi Kediri sangat mendukung apa yang telah dilakukan oleh Polri, khususnya Polda Lampung, untuk penegakan hukum TPPU. Apapun yang diminta oleh pihak Polda Lampung, baik itu bahan keterangan ataupun barang bukti, telah kami berikan. Kasus perdagangan orang dengan modus merekrut sebagai TKW ini terungkap dari laporan salah satu keluarga korban. Pada pertengahan bulan Februari lalu, Polda Lampung kemudian menggerebek dan mengevakuasi 9 wanita sebagai korbannya dari tempat penampungan calon TKW di Ponorogo, Jawa Timur. Mereka telah dipulangkan ke keluarganya. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal 2 atau pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Dalam persidangan tentunya sebagai sentra produksi ikan asin dan teri di Lampung, Pulau Pasaran yang berada di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, terpilih mengikuti ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 yang dihelat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Perwakilan warga Pulau Pasaran nantinya akan berangkat ke Jakarta mewakili Bandar Lampung bersama dengan perwakilan dari Kelurahan Sumber Agung dan Kelurahan Batu Putu yang juga memiliki keunggulan di bidang wisata dan ekonomi kreatif. Warga dan pelaku industri kreatif Pulau Pasaran menyambut baik serta menyatakan siap berpartisipasi. Mereka terus berbenah memperbaiki segala kekurangan dalam kriteria penilaian, seperti kebersihan, penginapan, mangrove, pemancingan, hingga sanitasi. Kriteria penilainya yang pertama sisi kebersihan, kemudian yang kedua sisi wisatanya, kemudian yang ketiga homestay, kemudian yang keempat sanitasi, toilet, itu salah satu penilaian juga. Ada 7 kriteria yang dilombakan untuk kegiatan lomba desa wisata tingkat nasional. Nah, saya sudah sampaikan ke Dinas Pariwisata ada beberapa hal yang mungkin jadi harus diperbaiki. Pemerintah Bandar Lampung diminta memperbaiki fasilitas yang belum ada, seperti perbaikan jalan dan jembatan masuk dari daratan menuju Pulau Pasaran hingga pengadaan toilet umum bagi warga dan pengunjung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Tim penyidik Polres Lampung Timur Senin siang membawa Khairul Anwar, tersangka mutilasi, ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung di Desa Kurungan Nyawa, Kabupaten Pesawaran. Tersangka juga didampingi bapaknya. Polisi memeriksakan kejiwaan tersangka sebelum memulai penyidikan. Rencananya tersangka akan diobservasi di Rumah Sakit Jiwa selama 14 hari. Khairul Anwar ditangkap setelah membunuh Raffi Danusanjaya, seorang bocah kelas 5 SD di kebun durian di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Raja Basa, Lampung Timur. Korban dimutilasi tersangka saat berburu durian jatuh.
Dari hasil pemeriksaan awal polisi, tersangka mengaku diancam korban. Setelah menggelar autopsi, tim penyidik Polres Waikanan langsung menggelar rekonstruksi di lokasi pembunuhan Octavia Darayanti di Desa Bakti Harapan, Kecamatan Waituba. Tersangka yang juga suami korban dibawa ke lokasi yang juga rumah keduanya. Pada rekonstruksi ini terbukti bahwa korban meninggal akibat dicekik di tempat tidur. Keduanya sempat cekcok mulut. Tersangka yang panik telah membunuh istrinya, kemudian merekayasa penyebab kematian korban. Pembunuhan terungkap setelah sepekan penyidikan dan polisi menemukan sejumlah kejanggalan. Pembunuhan itu dipicu kekesalan tersangka terhadap korban yang sering meminta dicerai. Polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang pembunuhan berencana, ancaman hukumannya hingga seumur hidup. Tim Densus 88 Anti Teror menangkap penjual pakaian keliling berinisial AS saat membangun kamar mandi musola depan rumahnya di Desa Wonodadi Utara, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu, Senin siang. Penangkapan pria berusia 39 tahun tersebut berlangsung senyap dan tak banyak diketahui tetangganya. Selasa siang suasana di rumah AS sepi dengan pintu tertutup. Di rumah ini AS tinggal bersama istri dan 4 anaknya. Menurut tetangganya, AS ditangkap saat sedang bekerja bersama ayahnya. Dari rumah AS, tim Densus 88 juga menyita sejumlah kotak kardus berisikan buku. Belum ada keterangan resmi dari Kepolisian Daerah Lampung terkait penangkapan terduga teroris di Lampung. Pekan ini tim Densus 88 menangkap 4 orang di Lampung, 2 di Lampung Selatan, 1 di Bandar Lampung, dan 1 di Pringsewu. Harga cabai terus naik selama 3 hari terakhir, seperti terpantau di Pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Rabu pagi. Harga cabai cablak atau dikenal dengan cabai setan naik paling signifikan, mencapai Rp20.000 per kilogram dari harga Rp50.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Harga cabai merah naik Rp6.000 per kilogram dari Rp32.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Harga cabai rawit naik Rp10.000 dari harga Rp35.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga karena stok dari agen menurun. Diperkirakan kenaikan akan terus terjadi hingga bulan puasa. Untuk bawang merah masih bertahan di harga Rp30.000 per kilogram. Harga tersebut belum naik selama 3 hari terakhir. Harga bawang putih Rp21.000 per kilogram. Mahalnya harga bahan kebutuhan pangan membuat omset pedagang menurun hingga 30%. Mereka mengaku banyak warga yang mengurangi pembelian. Para pedagang di Pasar Pasir Gintung meminta pemerintah menurunkan harga cabai dan bawang merah. Kenaikan harga daging di sejumlah pasar Pringsewu membuat omset pedagang menurun hingga 20%. Pantauan di Pasar Induk Pringsewu Selasa pagi, harga daging sapi Rp150.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga daging sebelumnya Rp120.000 per kilogram dan merangkak naik sejak 1 bulan lalu. Biasanya pedagang bisa menghabiskan hingga 50 kg, kini hanya bisa habis sekitar 30-40 kg per hari. Para pedagang tidak lagi menyediakan stok daging sapi terlalu banyak karena khawatir tidak habis terjual. Harga itu diprediksi akan terus naik hingga bulan Ramadan. Kebanyakan warga mengurangi pembelian daging hingga setengahnya. Pemerintah diminta menurunkan harga daging sapi, sebab jika terus naik bisa jadi pedagang akan bangkrut karena modal terlalu tinggi sementara pembelian menurun drastis.